Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi sebagai kelanjutan pada materi sebelumnya tentang sistem informasi akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran materi persamaan dasar akuntansi ini diharapkan nantinya anak-anak ibu bisa dapat menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk suatu laporan. Mana tahu ada di antara anak-anak ibu ini yang sudah mempunyai usaha kecil-kecilan yang nantinya dengan menguasai konsep persamaan dasar akuntansi akan memudahkan bagi anak-anak ibu untuk mencatat seluruh transaksi usahanya ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi yang tentunya akan membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Konsep persamaan dasar akuntansi dimulai dari saat pendirian suatu perusahaan. Untuk pertama kalinya, perusahaan memperoleh kekayaan yang bersumber dari pemiliknya, baik itu berupa uang maupun berupa barang yang digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Sehingga persamaan dasar akuntansinya aset sama dengan modal pemilik atau aset sama dengan equity. Apabila perusahaan ingin menambah modal perusahaan dengan melibatkan pihak ketiga, maka persamaan dasar akuntansinya menjadi aset sama dengan liabilitas tambah modal pemilik atau aset sama dengan liabilities ditambah equity. Setelah perusahaan didirikan, maka akan diikuti dengan terjadinya transaksi bisnis seperti pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, pembayaran beban, penerimaan pendapatan, dan lain-lain. Transaksi ini mengubah posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik. Berikut ini akan Ibu berikan beberapa transaksi perusahaan reparasi Aldi Jaya selama periode Januari 2020. Pada tanggal 4 Januari, Pak Aldi menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mendirikan perusahaan. Analisis transaksinya adalah perusahaan memperoleh aset berupa uang tunai atau kas sebesar 10 juta rupiah dan modal pemilik bertambah sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Aldi menyewa gedung untuk tempat reparasi kendaraan selama 1 tahun sebesar Rp1.200.000 dibayar tunai. Analisis transaksinya, dengan modal yang diberikan berupa kas, perusahaan kemudian menggunakannya untuk membayar sewa sebesar Rp1.200.000. Dengan demikian, kas berkurang sebesar Rp1.200.000 dan modal pemilik berkurang sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 6 Januari 2020, dibeli perlengkapan bengkel sebesar Rp1.600.000 secara tunai. Maka, analisa transaksinya adalah pembelian secara tunai akan mengakibatkan kas berkurang sebesar Rp1.600.000 dan aset bertambah berupa perlengkapan bengkel sebesar Rp1.600.000. Tanggal 7 Januari 2020, dibeli peralatan reparasi bengkel sebesar Rp7.800.000. Dibayar tunai Rp5.800.000, sisanya dibayar kemudian. Analisa transaksinya adalah pembelian peralatan dilakukan secara tunai dan kredit. Pembelian tunai mengakibatkan kas berkurang sebesar Rp5.800.000 dan utang atau liabilitas bertambah sebesar Rp2 juta, serta aset perusahaan bertambah berupa peralatan bengkel sebesar Rp7.800.000. Tanggal 16 Januari 2020,
Diterima hasil reparasi dari servis kendaraan selama 2 minggu pertama sebesar Rp1.400.000. Analisa transaksinya adalah penerimaan pendapatan menyebabkan bertambahnya kas perusahaan dan modal pemilik atau equity sebesar Rp1.400.000. Tanggal 17 Januari 2020 diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp400.000. Analisa transaksinya adalah pengambilan uang atau kas untuk keperluan pribadi mengakibatkan kas berkurang dan modal pemilik atau equity berkurang sebesar Rp400.000. Tanggal 18 Januari 2020 dibayar utang atas pembelian peralatan sebesar Rp600.000. Analisis transaksinya adalah pembayaran utang atau liabilitas perusahaan mengakibatkan kas dan utang perusahaan berkurang sebesar Rp600.000. Tanggal 30 Januari 2020 diterima hasil operasi usaha perusahaan minggu kedua sebesar Rp1.800.000. Diterima tunai Rp1.400.000, sisanya diterima kemudian. Analisis transaksinya adalah penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan secara kredit. Penerimaan secara tunai mengakibatkan kas bertambah sebesar Rp1.400.000 dan secara kredit mengakibatkan piutang bertambah sebesar Rp400.000, di mana akan menambah modal pemilik sebesar Rp1.800.000. Dari beberapa transaksi perusahaan reparasi Aldi Jaya yang terjadi selama bulan Januari 2020, maka dapat dihasilkan laporan persamaan dasar akuntansi perusahaannya sebagai berikut. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat mengerti dan memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.